Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak dengan kalian diberikan suatu kenikmatan yang sangat mulia, yaitu kenikmatan berupa umur yang panjang dan kesehatan jasmani dan rohani. Kita akan membahas di bulan Rajab ini dengan satu peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat bersejarah. Sebelum kita memulai, mari kita baca doa bersama-sama. Mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Itu tentang Isra dan Mi'raj. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama adalah pengertian Isra dan Mi'raj itu sendiri, kemudian kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj tersebut, perintah apakah yang didapatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dan yang terakhir, hikmah atau ibrah yang diambil pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu, anak-anak Bapak yang harus kalian ketahui, sudah tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Isra, yaitu ayat pertama. Bunyi pada surah Al-Isra ayat pertama itu adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami bergahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat pertama. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang pengertian Isra. Apa itu Isra? Sudahkah Anda semuanya tahu tentang peristiwa Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu di Yerusalem, pada malam hari, ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buruk. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di tahun Masehinya, yaitu pada tahun 620 sampai 621 Masehi. Kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Nah, ini yang harus kalian ketahui. Ada peristiwa yang namanya Amul Husni. Sebelum Nabi ini diisrakan
Amul itu artinya adalah tahun, sedangkan husni itu adalah kesedihan. Amul husni itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan karena meninggalnya dua orang yang dia sangat cintai, sangat-sangat dicintai. Yang pertama adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman Nabi Muhammad SAW, abah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah istri Rasulullah yang pertama. Siapa itu? Yaitu Siti Khadijah. Nah, dengan meninggalnya dua orang yang sangat dicintai ini adalah disebut dengan Amul Husni. Disinilah Allah menghibur Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nantinya Allah akan memberikan perintah sholat secara langsung. Ada namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram inilah kiblat umat Islam, yaitu tempat dan arah umat Islam untuk melaksanakan sholat lima, yaitu berada di kota Makkah di negara Arab Saudi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah umat Islam melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam, di mana tempat dan arah umat Islam untuk melaksanakan sholat yang pertama kali. Di manakah Masjidil Aqsa ini? Yaitu berada di kota Yerusalem, di negara Palestina. Tujuannya adalah Nabi Muhammad SAW berhenti untuk melaksanakan sholat. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini kalau kita tempuh itu jaraknya kisaran sekitar 1.500 km. Kalau kita memakai kendaraan kuda dengan unta, jarak Masjidil Haram kalau kita pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Kendaraan pada waktu itu kendaraan masih tradisional sekali. Bukan seperti sekarang ya, enak sekali kalau sekarang ada pesawat terbang, ya, transportasinya kalau kita melalui darat ada mobil, ada kereta. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu bisa sampai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh dengan waktu yang sangat singkat, hanya semalam? Karena pada waktu itu Allah memberikan dengan kendaraan berupa buraq. Buraq diambil dari kata barkun, yang artinya adalah kilat. Mengapa dinamakan buraq? Karena kecepatan kendaraan itu seperti kilat, yaitu seperti cahaya. Bagaimana kalau kita melihat cahaya seperti petir? Nah, itu sangat cepat, benar ya. Ada kisaran sekitar 300.000 km per detik. Ada beberapa tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW selama perjalanan Isra. Yang pertama adalah kota Madinah. Nah, di Madinah inilah nantinya tempat tujuan Nabi hijrah di kemudian hari. Dan disinilah Rasulullah SAW singgah di kota Madinah dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya adalah di Bukit Tursina, yaitu Bukit Tursina itu terletak di kota Mesir. Kalau kita mengetahui sejarah Bukit Tursina ini, tempat bersejarahnya Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah singgah di tempat ini kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat juga. Selanjutnya Rasulullah singgah di Bethlehem, berada di kota Palestina. Ada apa sejarah di Bethlehem tersebut? Ternyata ada sejarah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang dimana disebut juga Baitul Hikmah. Dan Rasulullah juga melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di tempat tersebut. Sesampainya Rasulullah SAW di Palestina, di Masjidil Aqsa, Rasulullah menambatkan buraq di pelataran masjid. Nah, kemudian Rasulullah
melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat bersama ruh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad menjadi imam pada waktu itu dari nabi dan rasul yang lain. Setelah sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para nabi itu, kemudian malaikat Jibril itu datang. Nah, di sini malaikat Jibril membawa 2 tempat minuman atau 2 wadah minuman, yang dimana pertama ada berupa susu dan yang kedua berupa khamar. Seketika itu Rasulullah langsung memilih susu, dan malaikat Jibril pun sampai mengucapkan, sungguh engkau telah memilih kesucian itu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan berangkat untuk melaksanakan mi'raj didampingi malaikat Jibril. Baik, Bapak lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tentang pengertian Isra, kalian bisa memahami pengertian Isra itu sendiri, dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang apa itu Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, yaitu ke langit ke-7. Nah, disinilah Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Yang namanya Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Mekah, Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Di dalam perjalanan Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW untuk menuju ke Sidratul Muntaha harus melewati 7 lapisan langit. Di antaranya, langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan keduanya Nabi tersebut saling mengucapkan salam. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menuju ke langit yang kedua. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua Nabi tersebut saling mengucapkan salam. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dan keduanya juga mengucapkan salam. Selanjutnya, di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya saling mengucapkan salam. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menuju ke langit yang keenam. Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir, di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keduanya saling mengucapkan salam. Setelah melewati langit ketujuh, sampailah beliau di Sidratul Muntaha. Disinilah Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW macam-macam siksa neraka dan nikmatnya. Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya, kita sudah masuk di penghujung pembahasan materi, yaitu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri.
Yang pertama adalah menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita harus mengimani bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Mengapa? Karena semuanya adalah atas kehendak dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat kita semakin mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha menyayangi dan maha menguatkan hamba-Nya. Hal ini dicontohkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang dalam keadaan sedih. Allah menghibur beliau dengan mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Serta yang keempat adalah mendirikan sholat fardu 5 waktu sehari sesuai perintah Allah pada peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendirikan sholat 5 waktu sehari sesuai perintah Allah. Baik anak-anak Bapak semuanya, setelah penjelasan dari awal sampai akhir, ada satu pertanyaan dari Bapak. Mohon disimak ya. Pertanyaannya adalah, apa kendaraan yang dinaiki Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj? Silakan anak-anak Bapak semuanya dijawab di kolom komentar, sertakan nama dan kelas kalian. Misal, nama Ahmad Fauzan Narendra, kelas 6A. Sebagai bukti kalau Ananda semuanya memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Silakan anak-anak Bapak bertadah tangan, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu apa yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak berpesan kepada kalian, patuhi protokol kesehatan dengan selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Dan Bapak akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.